mahasiswa tingkat akhir itu selalu dilema ya. Saya ini mau melakukan penelitian skripsi normatif atau empiris ya, pustaka atau lapangan ya. Apa ya yang mau saya teliti? Ya, pertanyaannya muter-muter di situ saja ya. Oke, kalau begitu tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mihfa Rizkia. Bersama saya Mihfa Rizkia MHI, dosen STAI Tapatuan. Oke ya, kali ini kita akan mencari masalah penelitian skripsi hukum ya. Oke ya, di Indonesia sendiri kita itu menerapkan 3 sistem hukum ya. Sistem hukum ini kita terapkan secara bersamaan ya. Yang pertama itu ada hukum negara ya. Negara Indonesia atau hukum positif. Nah, yang kedua itu hukum agama. Yang ketiga itu hukum adat. Nah, dari ketiga hukum ini ya, di awal seseorang ingin meneliti skripsi hukum itu bisa ditentukan terus ya, kita itu condong kemana, berminat untuk meneliti hukum yang mana, apakah hukum positif, apakah hukum agama, atau hukum adat. Atau perbandingan ya, perbandingan hukum, boleh perbandingan hukum antara agama dengan adat, atau negara dengan adat misalnya. Karena seringkali hukum-hukum itu ya, khususnya di bidang perdata, ada hukum yang seperti berseberangan satu sama lain ya. Cara menentukan masalah penelitian hukum ya, yang pertama itu dari fenomena. Nah, fenomena yang terbaru ya, karena memang skripsi itu sifatnya harus terbaru. Kalau skripsi yang lama-lama ya, ditulis ulang menjadi skripsi yang baru, itu disebut plagiat nanti ya. Dan tidak ada sumbangsih dari peneliti yang baru itu ya, tidak ada penelitian lanjutan namanya. Makanya haruslah ada fenomena kekinian ya. Misalnya ya, saya ambil contoh untuk skripsi jurusan hukum Islam ya. Misalnya ya, kalau tentang nafkah itu bahasa sekarang itu ada fenomena sandwich generation ya. Lalu kalau tentang orang yang tidak ingin punya anak ya, itu ada tentang child free namanya, seperti itu. Dan fenomena terbaru itu sangat banyak ya. Oke ya, yang kedua itu bisa kita teliti ya tentang aturan hukum ya, atau undang-undang dan prakteknya di lapangan ya. Aturan hukum. Kalau kita mengkaji hanya aturan hukumnya, itu masuk ke penelitian hukum normatif ya. Kalau kita mengkaji penerapannya di lapangan, berarti masuk ke kajian penelitian hukum empiris ya. Lalu yang ketiga itu ya, masalah penelitian itu bisa juga kita temukan dari ya, dari penelitian sebelumnya. Jadi ketika mungkin kalian menemukan skripsi yang bagus ya, tapi dia itu penelitiannya empiris misalnya, kamu bisa menelitinya secara normatif gitu. Begitu juga sebaliknya, kalau dia penelitian normatif, kamu teliti secara empiris ya. Jadi sebenarnya itu bisa dikembangkan ya. Atau suatu penelitian itu berada di suatu daerah tertentu, kamu bisa meneliti hal yang sama di daerahmu sendiri ya. Jadi dikembangkan dari penelitian yang sebelumnya. Kalau misalnya satu penelitian itu antara tahun 2010 sampai 2015, kamu bisa meneliti yang lebih terbaru lagi ya, yaitu dari tahun 2013 sampai dari tahun 2023 sampai 2026 misalnya ya. Jadi selalu ada kajian terbaru lagi. Jadi itu tidak masalah ya kalau tahunnya beda, karena pasti beda pula hasil penelitiannya nanti. Oke ya, demikian pembahasan hari ini tentang cara menentukan masalah untuk penelitian hukum. Kalau kamu suka video ini, klik tombol like dan share video ini ke grup WhatsApp kelas Anda. Dan semoga video ini bermanfaat ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.